Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonatan Michael Karis Krismanto dengan NIM 21M10066 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Perundungan Sosial, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahaya Perundungan bagi Perkembangan Remaja. Penyampaian pidato ini juga bertepatan dengan pemenuhan nilai untuk tugas UAS mata kuliah Public Speaking. Perundungan merupakan sebuah masalah di dalam masyarakat yang tidak kunjung ditemukan solusinya. Biasanya aktivitas perundungan terjadi di lingkungan kampus, sekolah, dan di masyarakat. Faktor penyebabnya bermacam-macam, bisa dari keinginan pelaku untuk melakukan perundungan dan bisa juga disebabkan oleh korban tersebut sendiri. Namun ada juga kasus di mana seorang remaja memposisikan dirinya sebagai korban agar ia dapat membuat orang yang tidak disukainya dicap sebagai pelaku perundungan. Saya berani untuk memberikan statement ini karena saya pernah melihat sendiri dengan mata kepala saya mengenai hal tersebut. Kejadian ini atau fenomena ini disebut dengan playing victim. Itu adalah hal yang dilakukan oleh korban atau orang yang berpura-pura menjadi korban. Namun di luar kasus tersebut, memang perundungan menyebabkan dampak yang buruk bagi korban. Menurut data dari artikel kumparan.com, pada tahun 2012, KPAI telah merilis data bahwa 87,6% anak di Indonesia pernah dirundung, baik di sekolah, baik secara fisik maupun secara verbal. Nah, dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwa kasus perundungan memang sudah banyak terjadi di Indonesia ini. Apabila jumlah tersebut tidak dikurangi, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan generasi muda. Dampak buruk yang dapat terjadi adalah para korban akan sulit berinteraksi dengan baik. Mereka cenderung berusaha untuk menarik diri dari kehidupan sosial dan lebih memilih untuk menyendiri. Selain itu, perundungan juga dapat menghambat perkembangan dari remaja tersebut, karena sang korban akan merasa tertekan dan merasa bahwa dirinya tidak berharga. Dua hal tersebut kemudian membuat korban kehilangan semangat untuk berkembang, dan akhirnya mereka tidak dapat mengembangkan diri mereka. Bahkan yang paling parah dapat berujung pada depresi dan akhirnya mereka melakukan bunuh diri. Setelah melihat besarnya dampak buruk yang disebabkan oleh perundungan, maka pemerintah dan masyarakat harus mengambil langkah agar jumlah kasus perundungan di Indonesia dapat berkurang, bukannya bertambah. Sebaiknya pemerintah membuat sebuah undang-undang khusus mengenai hukuman yang dapat diberikan pada pelaku perundungan yang tertangkap. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, maka ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengikat pelaku yang sudah tertangkap tersebut. Dan kita sebagai masyarakat juga harus membantu pemerintah dengan cara saat kita menjadi saksi atau kita menjadi korban, kita harus berani untuk melaporkan ke pihak yang berwajib agar pihak yang berwajib bisa menindak pelaku tersebut. Nah, faktanya di lapangan terkadang sang korban atau saksi tidak dapat melaporkan kejadian perundungan kepada pihak yang berwajib karena mereka takut, karena mereka ditekan oleh sang pelaku. Nah, maka dari itu perlu adanya keberanian dari saksi ataupun korban untuk melakukan pelaporan pada pihak yang berwajib agar mereka dapat dilindungi. Nah, selain itu sebagai masyarakat kita juga bisa dapat memberikan bantuan dengan cara memberikan dukungan. Misalnya pada teman kita yang merupakan korban dari perundungan. Dukungan itu bisa dapat kita berikan dengan berbagai macam cara. Namun yang paling mudah adalah memberikan kata-kata dukungan, support kepada korban, dan kita bisa mendengarkan cerita mereka. Kita bisa mendengarkan keluh kesah mereka atas masalah yang mereka hadapi selama ini. Karena hal tersebut akan membantu mereka untuk tidak depresi karena terlalu banyak beban yang ada di kepala mereka, sehingga mereka juga perlu menceritakannya ke orang lain. Nah, kita harus menjadi
tempat yang baik untuk mereka bercerita. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Demikianlah pidato saya mengenai bahaya perundungan bagi perkembangan remaja. Marilah kita sebagai masyarakat membantu pemerintah Indonesia untuk dapat mengurangi angka kasus perundungan di negara kita tercinta ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat dalam pidato saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.